Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang struktur atom. Ya, ini ada di bab 3. Partikel-partikel dasar penyusun atom itu ada 3, yaitu elektron yang terletak di luar atau di kulit atom. Ada proton dan juga neutron yang terletak di inti atom. Meskipun kalian harus tahu bahwa yang namanya gambar ini bukan gambar atom sebenarnya, tapi hanya berupa model ya, untuk pendekatan dari struktur atom. Oke, pertama kita bahas elektron. Elektron ditemukan pertama kali oleh Joseph John Thomson tahun 1897 melalui eksperimen dengan tabung sinar katoda, di mana dia menemukan bahwa sifat-sifat sinar katoda adalah partikel kecil, tidak dapat dilihat, memiliki sifat cahaya dan sifat materi, merambat tegak lurus dari permukaan katoda menuju anoda, tidak tergantung jenis gas dan jenis elektroda, bermuatan negatif, sehingga dalam medan magnet dan medan listrik dibelokkan ke kutub positif. Sinar katoda tersebut merupakan elektron. Ya, ini tabung sinar katodanya. Kemudian untuk elektron ini ditemukannya oleh Robert Andrew Millikan tahun 1908. Ini dia melakukan percobaan untuk menentukan muatan ya. Penemu elektron itu siapa? Mungkin kalian bisa cari di Google atau di buku-buku materi. Silahkan kalian cari siapa penemu elektron. Oke, ini percobaan dari Robert Andrew Millikan, di mana dia menyemprotkan minyak, kemudian dia mengukur massa dari sebuah elektron. Ya, dia menemukan bahwa muatan dari sebuah elektron adalah negatif 1,6 kali 10 pangkat minus 19 kolom. Kemudian diberi tanda negatif 1. Jadi muatan sebenarnya adalah ini. Kemudian untuk proton, ini ditemukan oleh Eugene Goldstein tahun 1886 melalui percobaan tabung gas berkatoda atau tabung Crookes. Ya, sifat-sifat sinar anoda pertama bermuatan positif karena dapat dibelokkan medan magnet dan medan listrik menuju kutub negatif, merupakan radiasi partikel karena dapat memutar kincir. Perbandingan E per M bergantung pada gas yang diisikan dalam tabung. Ukuran partikel sinar anoda bergantung pada jenis gas dalam tabung. Muatan proton positif 1 atau positif 1,6 kali 10 pangkat minus 19 kolom. Semakin besar massa partikel, semakin sinar adonanya semakin sukar dibelokkan. Ini tabung sinar anodanya, percobaannya. Kemudian proton, ini dari percobaan hamburan sinar alfa dilakukan oleh Ernest Rutherford, ya, dimana dalam percobaannya dia melepaskan atau menembakkan sinar alfa, yaitu berupa zat radioaktif, di dalam tabung timbal ini yang ditembakkan ke lempeng emas tipis. Ya, ternyata ketika ditembakkan bekas sinar alfanya itu ada yang dilurus terus, ada yang dibelokkan, ada yang bahkan dipantulkan hampir berbalik. Dan di sini bila kita lihat sinar paling banyak itu diteruskan, sehingga dia menyimpulkan bahwa yang namanya sebuah atom, ruangan terbesarnya adalah berupa ruang kosong ya. Kemudian ada yang dipantulkan, berarti menunjukkan adanya inti atom yang bermuatan positif, karena sinar alfa sendiri adalah sebuah sinar yang bermuatan positif. Kemudian neutron, tahun 1930 Weber dan H. Becker melakukan percobaan penembakan partikel alfa pada inti atom berilium, menghasilkan radiasi partikel berdaya tembus tinggi. Kemudian tahun 1932 James Chadwick tadi membuktikan bahwa partikel yang menimbulkan radiasi berdaya tembus tinggi bersifat netral atau tidak bermuatan dan disebut neutron. Ya, sehingga bila dibuat dalam tabel partikel penyusun sebuah atom itu dari beberapa penemuan, itu diantaranya ada elektron. Ini penemunya adalah J.J. Thomson.
proton itu Goldstein, dan neutron oleh James Chadwick ya. Masanya ini untuk elektron adalah 0, proton adalah 1, dan neutron adalah 1. Lambang simbol muatannya untuk elektron negatif 1, proton positif 1, dan neutron itu 0. Oke, selanjutnya kita masuk ke nomor atom, nomor massa, isotop, isoton, isobar. Ini bukan isobar tapi isobar, dan isoelektron. Lambangnya nomor atom itu Z, nomor massa A. Notasi unsur nanti itu dibahas, tergantung unsurnya. Isotop, isobar, isoton, isoelektron, dan terakhir itu massa atom relatif atau AR. Nomor atom. Oke, nomor atom simbolnya huruf Z, itu menunjukkan jumlah proton. Pada atom netral, jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Sementara pada ion atau atom yang bermuatan negatif, jumlah elektron itu sama dengan jumlah proton dikurangi muatan ya, atau sama dengan nomor atom dikurangi muatan. Ingat, ion itu kan ada yang positif atau kation, dan ada juga ion yang negatif atau anion. Pada kation, jumlah proton itu lebih besar dari jumlah elektron. Ya, ingat elektron itu bermuatan negatif, sehingga karena ini positif, kation itu muatannya berarti protonnya lebih banyak atau muatan positifnya lebih besar daripada muatan negatif. Sebaliknya pada anion, jumlah proton atau muatan positif itu lebih kecil dari jumlah elektron atau muatan negatif. Selanjutnya nomor massa, simbolnya A. Nomor massa ini sama dengan jumlah proton ditambah jumlah neutron, atau sama dengan nomor atom ditambah jumlah neutron. Karena seperti kita tahu bahwa massa suatu atom itu terletak pada intinya ya, dimana pada inti itu ada proton dan ada neutron. Oke, notasi unsur di sini unsurnya disimpan dengan huruf kapital sesuai lambang unsurnya. Di sini pakai huruf X, tergantung lambang unsurnya apa. A itu di atas berarti nomor massa, dan di bawah sini adalah nomor atom. Ini contohnya fluor, nomor massanya 19, nomor atomnya itu nomor 9 ya, dimana dari data ini notasi unsur kita dapat temukan bahwa ini nomor atom itu menunjukkan jumlah proton sama juga dengan jumlah elektron. Kalau untuk atom netral berarti sama dengan 9. Sementara nomor massa itu 19, sehingga untuk menentukan jumlah neutron itu berarti nomor massa yang 19 ini dikurangi oleh nomor atom yang 9, atau 19 kurangi 9 itu adalah jumlah neutron, itu 10 untuk contoh ini. Selanjutnya ada beberapa istilah, ini ada isotop, isoton, isobar, dan isoelektron. Oke, isotop, iso itu artinya sama, isotop ini dari proton P-nya, hingga atom-atom yang punya nomor atom sama tapi nomor massa berbeda itu disebut dengan isotop. Contohnya ini lihat, nomor atomnya sama semua tetapi nomor massanya berbeda, itu disebutnya isotop. Sementara isoton, N-nya dari neutron, artinya atom-atom yang mempunyai jumlah neutron sama. Seperti kita tahu, neutron itu hasil pengurangan dari nomor massa oleh nomor atom. Sini contohnya 39 kurangi 19 untuk kalium adalah 20. Untuk kalsium juga sama, 40 dikurangi 20, 20. Jadi jumlah neutronnya sama, disebutnya isoton. Selanjutnya isobar, bar itu dari massa ya. Ini berarti atom-atom yang punya nomor massa yang sama. Contohnya ini C13,6 dengan N13,7, sama-sama nomor massanya 13, maka disebutnya isobar. Bar itu massa ya. Jadi atom-atom yang punya nomor massa yang sama. Isoelektron berarti ini adalah atom-atom yang punya jumlah elektron yang sama ya, setelah melepaskan atau menangkap elektron. Contohnya ini Na+, maka jumlah elektronnya itu bukan 11 karena ini dia bermuatan, berarti
Tanda positif menunjukkan bahwa jumlah proton lebih besar dari jumlah elektron sebanyak 1, berarti 11 kurangi 1 berarti 10 elektronnya. Nah ini F-min berarti artinya dia sudah menerima 1 elektron karena tandanya negatif, berarti 9 tambah 1 berarti 10, jadi elektronnya sama antara Na plus dan F-min, maka disebutnya sebagai isoelektron. Kemudian ada massa atom relatif, disingkatnya AR. Massa atom relatif adalah perbandingan massa suatu atom terhadap massa atom karbon 12 ya. Contoh di sini oksigen di alam terdiri dari 3 isotop dengan kelimpahan sebagai berikut. Oksigen 16,8 99,76%, oksigen 17,8 0,04%, oksigen 18,8 0,2%. Hitunglah massa atom relatif dari unsur oksigen. Maka untuk menyebabnya berarti tinggal kalikan persentase ini dikali nomor masanya dibagi 100. 100 ini dari persentase total, yaitu 100 kan, 100% ya. Sehingga setelah ini dikalikan dulu, ditambah ini dikali ini, ditambah ini langsung dikalikan dulu, baru dijumlahkan dibagi 100, hasilnya 16,0044, atau AR dibulatkan itu sebesar 16. Ini rumusnya HR unsur X sama dengan massa rata-rata satu atom unsur X dibagi 1/12 kali massa satu atom C12. Oke, sekian dulu untuk materi kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.